sehat Bu Rahma. Bu Rahma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Anas. Nah, Nah Pak Anas, 2 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan bahwa saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan supervisi akademik pada rekan sejawat. Dan alhamdulillah Pak Anas menyetujui dan berkenan untuk saya supervisi. Jadi supervisi akademik ini adalah sebuah proses yang memberdayakan yang berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa kita mengajar dan peningkatan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun supervisi akademik ini Pak ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk pertama yang pra-observasi ini yang kita lakukan saat ini Pak. Jadi kita hanya akan mengobrol-ngobrol santai, berbincang-bincang tentang kesiapan Pak Anas dalam pelaksanaan observasi yang akan kita lakukan nanti selanjutnya di kelas gitu. Nah, sedangkan dalam praktek observasi nanti Pak Anas akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya yang bertindak sebagai supervisor yang akan mengobservasi pembelajaran tersebut. Setelah itu kita akan masuk ke tahap pasca observasi di mana kita akan melakukan refleksi atau umpan balik dari pembelajaran yang telah Pak Anas lakukan di kelas. Oke Pak Anas. Nah, jadi menurut Pak Anas apa yang Pak Anas harapkan dari pertemuan kita hari ini? ya Bu Rahma, sebelumnya saya berterima kasih pada Bu Rahma sudah memberikan kesempatan saya juga untuk berdiskusi di observasi oleh Bu Rahma pada siang hari ini Bu Rahma. Kebetulan saya juga ingin meningkatkan kualitas mengajar saya Bu Rahma. Pada kesempatan ini saya terus terang ingin menggali potensi diri saya di kelas nantinya saat observasi Bu Rahma. Gitu. Oke. Berarti di sini harapannya Pak Anas adalah kita berdiskusi, saling bertukar pikiran. Selain itu juga saya mau berdiskusi tentang RPP saya Bu Rahma, tentang rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Berarti intinya bertukar pikiran ya Pak ya tentang kesiapan Pak Anas dalam pelaksanaan supervisi besok ya Pak ya. Dan juga untuk meningkatkan kompetensi tadi ya Pak, meningkatkan kompetensi Pak Anas. Nah kalau boleh tahu nih Pak, besok Pak Anas akan menyiapkan materi tentang apa? Ini saya kebetulan mengajar kelas 3 Bu Rahma ya. Ini saya materinya sampai pada energi Bu. Jadi saya menggunakan materi energi untuk pembelajaran besok nih Pak. Ya. Nah terkait dengan materi energi ini tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didiknya Bapak ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya itu apa Pak? Tujuan dari pembelajaran ini Bu Rahma dari menyimak video dan membaca teks. Siswa dapat mengetahui sumber-sumber energi Bu Rahma. Yang kedua, melalui diskusi kelompok siswa dapat mengetahui cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Pak Anas lakukan nanti adalah dengan siswa membaca teks dan menyimak video, siswa akan mengetahui sumber-sumber energi dengan benar. Kemudian nanti ada kegiatan melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mengerti cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Iya, betul. Nah, dari tujuan pembelajaran ini apa area yang ingin Bapak lakukan? Dari tujuan yang saya sampaikan tadi Bu Rahma, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Rahma. Nah, di sini siswa saya akan membagi siswa dalam 2 kelompok Bu Rahma. Dari siswa kelompok yang satu ini melalui video, yang satu melalui membaca Bu Rahma, teks sesuai dengan minat mereka masing-masing. Jadi yang ingin Bapak kembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasinya ya Pak ya. Jadi nanti siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok. Dari kalau boleh tahu dalam satu kelas itu muridnya ada berapa orang Pak?
Saya di kelas 3 itu ada 18 siswa. Nah, sekarang Pak, apa nih yang sudah Pak Anas siapkan untuk supervisi besok? Nah, jadi seperti ini Bu, saya mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat berdiferensiasi sesuai dengan hasil diskusi dengan Ibu tempo hari ya. Nah, kemudian saya berusaha memasukkan KSE dan budaya positif ke dalam RPP saya Bu. Kemudian saya juga menyusun LKPD, media pembelajaran, kemudian asesmen yang saya buat seperti arahan dari Ibu kemarin ya. Jadi saya dapat mengevaluasi siswa walaupun media yang mereka gunakan itu berbeda-beda Bu. Alhamdulillah Pak Anas, walaupun kemarin kita diskusinya sangatlah singkat ya Pak ya. Iya. Saya juga hanya menyampaikan secara garis besarnya saja apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apa itu KSE, kemudian budaya positifnya. Di sini kita masih sama-sama belajar ya Pak. Alhamdulillah hari ini RPP Pak Anas sudah selesai. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, strategi apa yang akan Pak Anas gunakan untuk pembelajaran besok? Jadi begini Brahma, strategi yang saya gunakan adalah berdiferensiasi Brahma. Jadi pembagian kelompok saya buat itu sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Berarti strategi yang akan Pak Anas gunakan adalah dengan berdiferensiasi ya Pak, Ya, yaitu dengan membagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Untuk mengetahui minat dan gaya belajar mereka dari mana Pak? Kemarin saya sebelum pembelajaran kemarin saya membagikan angket sesuai anak saya berikan angket mengisi sendiri gaya belajar mereka itu cenderung kemana, suka yang mana, suka ke video atau suka membaca. Jadi dari situ saya bisa mengetahui oh si A ini termasuk gaya belajar yang suka membaca, si B ini suka gaya belajar yang visual, melihat, mendengar gitu. Oke, jadi baik Pak Anas. Jadi di sini Pak Anas akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak nggih Pak nggih. Tadi kalau visual tadi dengan membaca teks, kemudian nanti yang audio itu dengan menyimak melihat video seperti itu nggih Pak. Nah, masih adakah yang ingin Pak Anas tambahkan dari persiapan ini? Kalau untuk persiapan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, KPD, asesmen media, kemungkinan sudah siap semua Bu. Tapi mungkin ada satu kekhawatiran saya Bu. Oke Pak, berarti dari semua hal yang telah Pak Anas persiapkan ini masih ada satu kekhawatiran ya Pak ya. Kalau boleh tahu apa nih kekhawatiran itu Pak? Kekhawatiran saya itu dalam pengelolaan kelas Bu. Jadi dalam pengelolaan kelas ya Pak ya? Betul. Apa nih yang menghambat Pak Anas hingga Pak Anas khawatir dalam mengelola kelas? Jadi begini Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini kan hal baru buat saya Bu. Takutnya itu kekhawatiran saya ini siswa ini kan dibagi menjadi dua kelompok. Apakah mereka itu bisa berkonsentrasi di dalam kelompoknya dengan media yang berbeda itu tadi Bu, yang membaca dan melihat video. Namanya juga anak Bu ya. Kadang di sana ada video ikut menonton ke arah sana gitu Bu. Jadi konsentrasinya bagaimana? Jadi yang Pak Anas khawatirkan adalah kalau anak-anak itu bisa mengkondisikan atau justru tidak bisa mengkondisikan dirinya dalam pembelajaran ya Pak ya. Karena tadi itu kelompoknya berbeda, kemudian medianya juga berbeda. Nah, apa rencana Pak Anas untuk meminimalisir hambatan atau kekhawatiran Pak Anas tadi? Jadi saya akan berkeliling ke masing-masing kelompok ya. Kelompok A atau kelompok B, berpindah-pindah saya. Kemudian saya akan bertanya pada kelompok A, contoh ya, apakah ada kendala, apakah ada kesulitan. Kemudian saya pindah ke kelompok B, begitu pula kelompok B saya tanya lagi apakah ada kendala, apakah ada yang belum paham seperti itu.
Bagus sekali ya Pak Anas ya. Bagus sekali Pak Anas. Jadi untuk meminimalisir hambatan yang tadi Pak Anas sebutkan tadi adalah dengan Pak Anas akan berkeliling ya Pak, muter dari kelompok satu ke kelompok selanjutnya seperti itu, dengan menanyakan apa ada yang mau ditanyakan atau kendala apa yang dihadapi oleh anak seperti itu ya Pak. Nah sekarang ada tidak orang atau pihak yang ingin Pak Anas mintai bantuan agar rencana Pak Anas ini tadi dapat berjalan dengan lancar? Yang pastinya Bu ya, untuk rencana pembelajaran agar berjalan lancar Bu ya, pastinya saya meminta kerjasama pada siswa. Itu yang paling utama, itu pastinya pada siswa. Jadi walaupun mereka belajar dengan media yang berbeda-beda Bu ya, nanti tujuan pembelajarannya tetap akan tercapai gitu. Ya betul Pak, karena memang pembelajaran ini kan ada di kelas ya Pak. Ya. Jadi muridlah yang paling penting untuk kita ajak kerjasama ya, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar pastinya sesuai dengan yang diharapkan. Oh iya Pak Anas, besok saat supervisi saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Anas nih. Besok rencana jam berapa Pak? Kemungkinan jam kedua ya. Oke, siap Pak. Nah, sekarang apa komitmen Pak Anas agar supervisi kita besok dapat berjalan dengan lancar Pak? Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang saya persiapkan ya Bu ya. Dan saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dengan menerapkan KSE dan budaya positif. Dan untuk proses pembelajaran selanjutnya saya akan konsisten menggunakan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi untuk kedepannya Pak Anas juga ingin konsisten melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini ya Pak ya. Bismillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Kira-kira bagaimana ini perasaannya Pak Anas setelah kita berdiskusi pada siang hari ini? Wah, senang sekali Alhamdulillah bisa berdiskusi dengan Bu Rahma, menyampaikan unek-unek saya, menyampaikan kekhawatiran saya, kemudian berdiskusi tentang RPP yang saya buat. Saya senang sekali Bu Rahma, terima kasih Bu Rahma. Ya alhamdulillah, sama-sama ya Pak Anas. Nah, semoga Pak Anas semakin siap untuk disupervisi besok ya Pak. Amin, doakan saja Bu. Dan semua sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Anas. Nah, sepertinya kita harus sudah mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Anas yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya, dan maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran berjalan dengan lancar, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Rashid, silakan disiapkan. Siap berdiri. Pada saat berbadan. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Habibie. Pak Guru mau bertanya, tadi pagi kalian sudah sarapan apa belum? Sudah. Sudah. Sarapan dengan apa? Nasi. Nasi. Kenapa kalian makan nasi? Biar sehat. Biar sehat. Terus? Biar kuat. Terus lagi? Biar sehat. Nasi itu sebagai sumber energi untuk tubuh kalian. Tujuan dari pembelajaran hari ini melalui membaca teks dan menyimak video, kalian dapat mengidentifikasi tentang sumber energi dengan tepat. Nah, sekarang disiapkan dulu alat tulis dan bukunya untuk memulai pembelajaran. Silakan. Nasinya tidak, Pak
Anas kemarin sudah membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Masih. Kelompok apa saja kemarin? Nah, visual dan auditori. Siapa yang visual kemarin? Tunjuk jari. Oke, siapa yang auditori? Tunjuk jari. Nah, kalian ke kelompoknya masing-masing. Yang visual sebelah kiri, yang auditori sebelah kanan. Ayo sekarang pindah dulu yang auditori dan visual. Sekarang untuk yang visual, mana punya teks bacaan. Nah, dari teks bacaan ini nanti kalian berdiskusi untuk mengerjakan RK. Paham ya? Nah, sekarang bagi. Nah, tadi kan sudah dibagikan teks bacaan itu dibaca masing-masing ya. Kemudian setelah membaca kalian berdiskusi dan hasil diskusi itu diisikan ke LKPD ini ya. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak, ada jelas ya? Jelas? Nah, untuk yang auditori Pak Anas punya video pembelajaran. Nanti kalian melihat video. Dari hasil melihat video ini, kalian berdiskusi untuk mengisi LKPD yang Pak Anas akan bagikan. Kalian nanti berdiskusi diisi di sini di LKPD ini ya. Berdiskusi satu kelompok, jangan sendiri-sendiri mikir. Berdiskusi itu artinya satu kelompok. Paham ya? Dari kelompok masing auditori presentasinya dalam bentuk apa tadi? Video. Nanti kalian bisa membaca hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Berani ya? Ini kalian nanti di luar bikin video dengan teman-teman kalian, tapi jangan buat gaduh ke kelas lain ya. Aku akan menjelaskan tentang energi. Siapa yang mau maju mempresentasikan? Ya, silakan Rasid maju sini. Nah, ini dari kelompok visual mau mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kelompok yang lain juga ikut memperhatikan. Jangan rame sendiri. Dan presentasikan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok visual. Sekarang dari kelompok auditori, siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya, hasil videonya? Ya, silakan dibawa laptopnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, hasil videonya. Sekarang kelompok yang lain boleh ikut melihat videonya, boleh datang ke sini. Silakan sini semuanya. Ini dari kelompok auditori mau menampilkan videonya. Kelompok auditori. Nah, ini dari kelompok auditori. Ya, presentasinya berbeda. Mereka menggunakan video. Silakan dilihat untuk kelompok auditori. Nah, silakan boleh kembali ke tempat, bawa laptopnya.
bagus sekali presentasinya melalui video. Kelompok visual, bagus sekali presentasinya di depan Mas Razid. Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian, kalian buka halaman 6. Nah, di situ ada soal evaluasi. Kalian kerjakan secara mandiri. Mandiri artinya apa? Sendiri. Nah, kalau sudah, sekarang bukunya dikumpulkan ke depan semuanya. Ayo anak-anak hebat, kalian sudah belajar dengan baik dengan kelompoknya, kelompok visual dan kelompok audit. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Kalian hari ini belajar tentang apa? Ya, tentang Nah, Pak Aran mau tanya. Kalian tadi kan belajar bermacam-macam. Bagaimana perasaan kalian bagaimana hari ini? Terus? Asik. Terus? Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Nah, di rumah dipersiapkan untuk pembelajaran besok, yaitu tentang jenis-jenis energi. Dipelajari, belajar ya di rumah ya. Belajar. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Silakan Mas Razid dipimpin berdoa. Siap berdiri. Terima kasih untuk kalian semua. Hati-hati di jalan, jangan bercanda di jalan raya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Anas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga saya Pak. Sebelumnya saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Bejo. Beliau di sini pengajar praktek saya nih Pak. Nanti juga sebagai observer yang mengobservasi kita hari ini. Kemudian Pak Bejo ini adalah Pak Anas. Dia adalah guru kelas 3 nih Pak, yang kemarin membantu saya dalam observasi supervisi akademik ini Pak. Langsung kami mulai nih Pak. Jadi Pak Anas, hari ini itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak tentang tahapan yang ketiga dari supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Nah, di awal kemarin kan saya sudah kalau dengan Pak Anas dan Pak Anas menyetujui bahwa memang dalam supervisi akademik ini nanti kan kemarin ada 3 tahapan ya. Praobservasi sudah kita lampaui, kemudian observasi sudah, nah sekarang kita yang di tahap ketiga ini Pak ya, yang pasca observasi. Nah, jadi ini nanti kita akan ngobrol Pak, bercakap-cakap, membahas tentang pembelajaran yang Pak Anas lakukan pada hari Sabtu lalu ya Pak, saat supervisi akademik. Nah, Anas, apa yang Pak Anas harapkan dari obrolan kita sekarang ini Pak? Dari hasil observasi kemarin, saya sebenarnya ingin mengetahui itu kelemahan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, nantinya itu dari kelemahan tersebut saya berharap ada solusinya dari mungkin, terus dari kelebihannya mungkin bisa saya gunakan terus. Jadi intinya Pak Anas itu berharap obrolan kita nanti itu adalah untuk evaluasi Pak, mengetahui kelebihan dan kelemahan maupun kelebihan atau kekuatan yang ada pada Pak Anas itu ya Pak ya. Ya, baik Pak. Sebelumnya saya ingin tahu nih Pak, perasaan Pak
pembelajaran kemarin gimana Pak? Alhamdulillah ya senang Bu ya. Sebenarnya perasaan saya itu senang gitu. Karena gini Bu, saya pribadi ada keinginan untuk meningkatkan kualitas saya dalam mengajar Bu ya. Dan saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan Bu Yama melakukan pembelajaran berdiferensiasi melalui proses observasi kemarin. Jadi ada senang, lega, Iya, lega Bu, ya bisa melakukan pembelajaran tersebut. Baik Pak. Berarti intinya senang ya Pak ya? Iya, senang Bu. Intinya senang. Baik Pak. Nah, dari pembelajaran kemarin, menurut Pak Anas apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajarannya Pak Anas? Kan kemarin Pak Anas ingin merencanakan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya? Iya Bu. Alhamdulillah kemarin kan telah melaksanakan pembelajaran tersebut Bu ya. Menurut saya sih sudah sesuai dengan LPP yang sudah saya buat dengan Bu Rahman kemarin, sudah memenuhi kebutuhan siswa, mengkoordinir kebutuhan murid dari yang siswa menggunakan auditori dan menggunakan visual. Jadi sudah sesuai untuk Pak Anas ya Pak ya, sudah mengakomodir semua kebutuhan murid tadi. Menurut Pak Anas, kegiatan mana dari kegiatan kemarin yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan lagi Pak? Kalau yang dari yang perlu ditingkatkan dengan saya itu dari pembuatan RDP, karena ini kan hal baru ya buat saya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu yang belum terbiasa ya. Dari pelaksanaan pembelajaran siswa pun kan dibagi menjadi dua Bu, antara yang auditori dan siswa. Sedangkan kebiasaan saya itu kan menggunakan satu media untuk semua siswa, menyamaratakan lah Bu ya. Jadi ini contoh saya berikan video, itu saya gunakan untuk satu kelas ya, satu kelas cuma satu media. Kalau berdiferensiasi kan menggunakan sesuai dengan apa itu gaya belajar, betul ya, gaya belajar dari yang siswa dan auditori. Jadi saya bedakan menjadi dua kelompok seperti itu. Jadi saya kurang terbiasa ya. Iya, kendalanya di situ kurang terbiasa. Berarti ini tadi seperti kayak hambatan ya Pak Hambatan, yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran kemarin. Tapi kendalanya masih belum terbiasa dalam melakukan pembelajaran diferensiasi ini. Iya. Terus kemarin ada lagi nggak Pak kendalanya selain itu melakukan atau belum terbiasanya melakukan pembelajaran diferensiasi ini? Kalau dari saya pribadi Bu ya, yang masih ada kendala itu waktu pembuatannya itu. Berarti memang kemarin itu pertama kalinya ya Pak Anas melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Betul sekali. Sebelumnya itu Pak Anas dalam pembelajaran itu menyamaratakan semua murid ya. Jadi misalnya video itu untuk seluruh murid gitu, semuanya membuat tugas pun berkaitan dengan video tersebut, ataupun mungkin dikasih media tadi bacaan, teks bacaan atau artikel itu juga untuk semua semuanya murid, ya, tidak dibeda-bedakan. Tapi kemarin kalau dari saya lihat Pak observasi itu Pak Anas sudah diferensiasi, memang tujuannya dikembangkan atau fokusnya adalah diferensiasinya itu saya lihat sudah nampak dalam kegiatan Pak. Memang kebetulan siswa jenengan kemarin 18 ya Pak ya? Iya, 18 siswa. Gaya belajar dari aspek yang Bapak buat itu kemarin memang ada visual dan audio kebetulan Bapak kelas gambling itu. Terus kemudian kemarin juga sudah ada RKPD yang ada assessment dalam dalam pembelajaran itu. Menurut saya sudah bisa, jadi dengan sudah tidak nampak hal baru lagi kalau menurut saya kemarin pas
sudah bisa juga, dan kemarin ada keluhan kekhawatiran dalam pengelolaan kelas itu juga. Saya tidak melihat anak-anak sangat cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Anas. Berarti tadi Pak Anas sudah menyampaikan atau menjawab terkait kendala ya Pak, kendala atau hambatan. Lalu bagaimana Pak Anas terkait kendala ini? Apa yang akan Pak Anas lakukan selanjutnya? Kendalanya Bu ya, tadi kan sesuai yang saya utarakan tadi, kendalanya kan dalam pembuatan RPP itu tadi ya. Mungkin saya akan bekerja sama dengan teman-teman sejawat atau guru-guru yang lainnya. Nah, saya akan mencari referensi dari contoh-contoh RPP yang berdiferensiasi itu gimana. Jadi saya bisa membuat RPP yang lebih bagus lagi Bu. Ya, kemudian saya akan menggunakan PMM mungkin ya, bisa menggunakan membuat modul-modul ya seperti itu Bu Rahma. Jadi dari kendala-kendala tersebut saya berusaha memperbaiki lagi ya, cara membuat RPP yang lebih baik lagi. Jadi untuk mengatasi kendala tersebut Pak Anas akan bekerja sama dengan rekan guru yang lain ya Pak, yang mungkin dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan berliterasi tentunya Pak. Tadi membaca, mencari contoh-contoh RPP diferensiasi yang ada nih. Terus kemudian tadi juga akan mempelajari lebih lanjut dalam PMM ya Pak ya. Habis itu kan di PMM juga ada banyak modul belajar yang diferensiasi di situ. Mungkin juga bisa dengan melakukan aksi nyatanya ya, agar pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi lebih baik. Jadi mungkin itu maksudnya ke pengembangan diri lagi Pak, rencana pengembangan diri yang akan Pak Anas lakukan seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira kapan nih Pak Anas akan melakukan apa yang sudah Pak Anas sampaikan tadi Pak? Kalau itu sih, kalau bisa Bu ya, sesegera mungkin lah ya, untuk melakukan pengembangan diri kan nggak perlu menunggu lagi lah, sesegera mungkin. Dan harapan saya dalam waktu kurang lebih 3 bulan inilah nanti saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini secara rutin Bu. Bisa. Jadi rencananya itu sesegera mungkin dilaksanakan ya Pak. Dan punya tadi Bapak juga bagus sekali sudah mempunyai target 3 bulan ini sudah bisa menguasai pembelajaran diferensiasi ini ya Pak ya. Bagus sekali Pak. Nah, kemudian dalam komitmen atau tadi rencana yang mau Pak Anas sudah sampaikan kan seperti itu, ada nggak kira-kira pihak yang akan Pak Anas libatkan atau terlibat dalam rencana Pak Anas tersebut? Untuk memperbaiki kendala tadi, komitmen saya itu ya salah satunya itu bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Iya, untuk mungkin belajar lagi dengan guru-guru yang lainnya supaya kendala-kendala yang saya hadapi itu dapat teratasi. Dengan melibatkan ya itu tadi dengan mahasiswa mungkin dari dalam instansi atau mungkin bisa juga dari luar entah sekolah kita sendiri seperti itu ya Pak. Oke Pak, bagus sekali Pak. Nah, lalu sekarang menurut Pak Anas tanggapan terhadap pelaksanaan supervisi akademik ini apa? Kalau dari saya sih senang Bu ya. Jadi saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri saya. Nah, jadi saya belajar lagi dari observasi kemarin, hal-hal yang baru untuk saya Bu, dari pembelajaran berdiferensiasi itu kan hal baru buat saya, jadi tambahan ilmu buat saya. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama Pak. Jadi Bapak senang ya mengikuti kemarin di Pak apa seperti akademik ini memang tujuannya kan untuk mengetahui kemampuan atau kelemahan kekuatan yang kita miliki begitu nih Pak, khususnya dalam pembelajaran. Nah, sampai di sini apa masih ada yang ingin disampaikan oleh Pak Anas, misalkan unek-unek atau keluh kesah terkait tentang supervisi akademik atau pembelajaran diferensiasi ini Pak? Kalau untuk hal yang ingin saya utarakan sih, saya cuma berterima kasih kepada Bu Rahma atas tambahan ilmunya. Terima kasih sekali.
dan untuk kendala-kendala yang lainnya mungkin saya akan mengembangkan diri lagi, belajar lagi gitu. Terima kasih Bu Rahma. Oke, sama-sama Pak Anas. Saya juga berterima kasih sekali dengan Pak Anas atas waktunya gitu. Jadi memang karena sudah membantu juga ya dalam pelaksanaan